Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Bapak-bapak yang saya banggakan, alhamdulillah kita dipertemukan Allah di awal tahun 2024. Ini Sabtu pertama. Seperti kemarin juga ketemu dengan Jumat pertama. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita. Dan Hijriyah dan Masehiyah, perhitungan waktunya dua-duanya ada dalam Al-Quran. Jangan alergi dengan tahun Masehiyah, jangan fanatik dengan tahun Hijriyah, karena dua-duanya dijadikan oleh Allah sebagai ayatan, dua bukti min ayatillah, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Januari awal ini, jamaah subuh yang Allah muliakan, saya ingin ngajak ngaji tentang janji suami istri sebagai bagian dari upaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan aktivitas kehidupan berumah tangga. Walaupun ada yang sudah tinggal sendirian atau ada yang masih sendirian dan sebagainya. Yang kedua, karena saya kutipkan ya informasi yang masih sangat terkenal selain tabrakan kereta kemarin. Tanggal 30 Desember kemarin, Bapak yang memuliakan, ada seorang suami yang memutilasi istrinya di Malang. Mereka sudah menikah dalam rentang waktu 30 tahun. Bisa dibayangkan ya, 30 tahun menikah. Tapi kemudian bisa melakukan perbuatan demikian menakutkan. 30 tahun menikah, istrinya dimutilasi jadi 10 bagian. Percis di siang hari tanggal 30, sehingga tanggal 31-nya dia lapor menyerahkan diri ke polisi, dan kota Malang geger termasuk Indonesia. Kok bisa ya 30 tahun? Sebelumnya juga ada suami juga yang membunuh 4 anaknya setelah menyiksa istrinya sampai masuk rumah sakit. Lupa saya Bekasi kalau salah. 4 anaknya divideokan satu-satu, dicekik, dibekap satu-satu, 4 seketika. Ini membaca 2 ini merinding saya. Gak habis istighfar, astagfirullah. Bisa demikian kejam. Ayah kandung membunuh 4 anaknya, anak kandungnya, divideokan karena marah sama istrinya. Sebelumnya istrinya, mungkin kalau ada istrinya sudah dibunuh sebagainya. Sampai muncul pertanyaan mendasar, kok bisa ya padahal rumah tangga itu dibangun atas dasar cinta, bukan atas dasar dipaksa. Dan dalam 2 hari sebelum berakhir tahun 2023, saya ngisi 2 aktivitas pernikahan, ngaji sebelum nikah dan khutbah nikah. Hari ini juga saya harus ngisi, besok harus juga hadir di pernikahan santri saya dan sebagainya. Di sisi lain misalkan animo pernikahan makin tinggi, tapi tingkat juga kekerasan dalam pernikahan juga makin tinggi. Dan ini terjadi bukan cuma di kalangan yang kesulitan ekonomi. Kalau Bapak baca kasus itu, ini terjadi di kalangan yang mapan secara ekonomi, nggak punya masalah secara ekonomi. Jadi ada pertanyaan mendasar, apa yang salah dengan pernikahan itu? Karena kalau nggak ada yang salah, nggak mungkin terjadi seperti itu. Karena itu ini bagian dari renungan kita, ya paling tidak di awal tahun 2024, untuk merenung kembali bagaimana nilai-nilai Al-Quran tentang pernikahan. Saya mengumpulkan kurang lebih sekitar 15 ayat. Jadi ini tafsir tematik.
Ada 15 ayat kurang lebih tentang pernikahan dalam Al-Quran. Mungkin tidak cukup waktu untuk dibahas sekarang, tapi paling tidak dari Sabtu ke Sabtu insya Allah kita akan membahas betapa pentingnya pernikahan dalam Islam. Yang selanjutnya Bapak yang Allah muliakan, di negara-negara maju termasuk di kota-kota besar seperti di Indonesia itu kan ada perkembangan luar biasa tentang usia harapan hidup. Walaupun Nabi menyampaikan bahwa umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Dalam praktiknya sekarang termasuk ini dalam kausan banyak sekali yang berhasil bahkan melewati angka 70 dalam keadaan masih sehat. Di negara-negara maju juga di kota-kota besar terjadi itu. Dan ini fenomena menarik tentang pernikahan. Ternyata tingkat perpisahan di kalangan orang-orang yang lanjut usia juga meningkat luar biasa. Ada satu fenomena disebut, nggak saya sebutkan di sini, mungkin di pertemuan selanjutnya. Disebutnya dengan grey divorce. Grey itu kan abu-abu, divorce itu kan perceraian. Kenapa disebut grey divorce? Mengacu pada warna rambut yang dilakukan oleh pelaku pernikahan yang bercerai. Jadi maksudnya adalah grey divorce itu perceraian di kalangan orang lanjut usia yang sudah menikah dalam rentang waktu sangat lama, 20-an tahun ke atas. Saya bahkan jadi saksi satu perceraian sepasang suami istri yang sudah menikah lebih dari 30 tahun. Terus ini kami sampaikan ya Allah, kalau jadi saksi itu saksi pernikahan, saksi perceraian. Jadi fenomenanya sekarang banyak gitu yang berpisah di usia yang justru seharusnya sudah tinggal duaan, makin layu, bisa bareng gitu ibadah karena lebih luang waktu dan sebagainya. Jadi sekali lagi barangkali ada hal penting yang harus kita pahami kembali tentang pernikahan. Mari kita lihat. Dalam Al-Quran ada ayat yang disepakati paling tidak oleh para ulama tafsir sebagai ayat yang menganjurkan untuk menikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam Quran surat 24, surat An-Nur ayat ke-32. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, yang merasa masih sendirian. Ayat ini memerintahkan. Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin sehingga tidak berani melakukan pernikahan, yughnihimullah, Allah akan mencukupi mereka dengan pernikahan min fadli, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, pemberiannya, alimun, maha mengetahui. Di kota besar termasuk di Bandung, kadang-kadang yang jadi kendala nikah itu bukan urusan syariat, tapi urusan yang jauh dari syariat. Urusan gedung, urusan dress code, urusan catering, urusan yang lain-lainnya. Karena kalau nikahnya sebetulnya relatif mudah, praktis, mudah, singkat, ringkas. Tapi urusan di luar itu ya Allah. Saya kemarin di pernikahan ngitung makanannya saja mengira-ngira, aduh, sigana makanan wongkul ini mesti di atas 150 juta makan saja. Betapa banyak stand makanannya, betapa berlimpah menunya dan sebagainya. Tapi itu makan sekarang, karena itu banyak yang kalau bahasa Jermannya ngangkau nikah luas dengan boga 20 juta. Saya dalam kesempatan ini bersyukur kepada Allah, bukan menikahkan, ngajurung ke nikah
Karena kalau menikahkan tuh orang Sunda tuh anak perempuan, anak saya laki-laki. Pada saat berlangsungnya COVID dalam skala tinggi, sehingga aturan pemerintah tidak boleh nikah di gedung, tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh juga makanannya ngambil sendiri. Jadi Abi bersyukur, alhamdulillah, blessing in disguise. Karena maksimal 30 orang. Itu pernikahan, kalau bapak lihat foto anak saya nikah, KUA-nya pakai face pakai masker, pakai sarung tangan, Abi sami Pak. Jadi ya semua keluar. Yang saya bersyukur hanya 30 orang, polisi bolak-balik Satgas Covid itu. Cuma 30 orang di dalam ruangan. Sebagai makanan di pangyanakeun atau irit. Aduh ya Allah, mungkin bagi yang lain itu, karena itu saya tidak mengundang bapak-bapak karena saat itu tahun 2021 itu kan puncak Covid. Nah, ini ayat ini sedang memberikan perintah bahwa menikah itu dianjurkan. Sebagian ulama menyebutkan hukumnya wajib. Bahkan kalau alasannya karena ketidakmampuan secara finansial, nanti terkena hadis Nabi. Walau kana bisyat, walaupun hanya dengan seekor domba. Disisieun domba. Tah, domba hiji nikah. Undang banyak orang dan lain sebagainya. Jadi kalau yang khawatir karena miskin, Allah menjanjikan yughnihimullah min fadli. Allah akan menjadikan cukup orang-orang yang miskin itu kalau ingin menikah. Makanya soknya demutan yang sendirian ini, yang merasa dirikan tenang, Allah akan mencukupi. Saking dianggap pentingnya pernikahan. Mari kita lihat ayat selanjutnya dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqnakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Bagi kalian Allah telah menjadikan pasangan suami atau istri dari jenis kalian sendiri. Karena itu tidak mungkin dalam Islam ada ada kebolehan pernikahan dilakukan bukan dengan manusia, harus dengan manusia dan pasangan. Kalau laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, tidak mungkin ada syariat Islam yang kemudian memberi ruang pernikahan yang sama jenis, tidak pasangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan yang kedua tidak mungkin dengan yang bukan manusia. Kenapa saya sampaikan begini? Sekarang di kalangan gereja, sepanjang pengetahuan saya, kemarin di akhir tahun itu salah satu pesan Natal dari Paus, pimpinan gereja Katolik di dunia, adalah memerintahkan gereja memberkati pasangan nikah yang bukan berlainan jenis. Ini menohok bagi orang-orang Kristen yang taat itu, ini sangat menohok. Jadi salah satu yang menjadi ganjalan katanya di negara-negara maju di Eropa Barat kayak Prancis, Jerman, Inggris, juga di Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat sebagainya, untuk bisa mensahkan pernikahan sejenis itu karena pihak agamawan, gereja, orang-orang Islam, Yahudi yang menentang. Karena ada kesamaan dari tiga agama besar ini untuk tidak memberi ruang pernikahan sejenis. Tapi sekarang nih dari 51 negara bagian di Amerika sudah lebih setengahnya itu memberi izin, dilegalkan. Kalau di Indonesia juga dilegalkan, alhamdulillah, kiamat itu sudah dekat seperti itu. Ini bagian dari syariat. Tidak mungkin ada pelegalan dari syariat Islam terhadap pernikahan yang sejenis laki-laki dan perempuan. Karena Allah menciptakan kalian berpasangan, sudah menjadikan bagi kalian azwajan, pasangan, suami atau istri,
Wa ja'ala lakum min azwajikum bani. Dan karena itulah dari pasangan kalian bisa berkembang biak anak keturunan. Bukan cuma banin wa hafadah, anak cucu. Tidak mungkin pasangan sejenis bisa menghasilkan keturunan. Kalau kemudian jawaban yang mudah bisa adopsi. Adopsi bisa dilakukan, tapi kan sangat terbatas dan tidak mengembangkan nasab dan lain sebagainya. Dan karena pernikahan itu warazaqakum minat thayyibah, Allah memberikan rizki kepada kalian, rizki yang baik. Pernikahan itu akan menghasilkan rizki yang baik. Logika sederhananya, jamaah subuh yang Allah muliakan, saya membawa rezeki yang Allah anugerahkan pada saya, tinggal saya ikhtiarkan. Ketika saya menikah, istri saya juga membawa rezekinya yang juga tinggal diikhtiarkan. Karena itu seorang suami ketika menikah mendapatkan tambahan rezeki, apalagi bertambah anak-anaknya, tinggal dia jemput dan dia ikhtiarkan. Jadi tidak mungkin ketika berdua rezekinya jadi berkurang, harusnya makin bertambah dan sebagainya. Konsep agama inilah yang kemudian dianggap berbeda dengan konsep orang-orang yang menganut paham materialisme. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, sekarang juga masuk ke Jakarta, misalkan mungkin ke Bandung, sudah makin banyak orang yang tidak lagi setuju dengan pernikahan. Makin langka pernikahan. Karena menikah itu ribet. Saking ribetnya kemudian mereka juga harus mengeluarkan biaya yang besar dan lain sebagainya. Keganggu juga penghasilan, istri yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja misalkan dan lain sebagainya. Banyak sekali, banyak negara yang krisis pernikahan. Yang paling parah itu Jepang, sudah sampai mengancam populasinya karena sudah tidak menikah, tidak mau punya anak dan lain sebagainya. Lewat konsep ini Allah menjamin pernikahan itu akan menjadikan rizki minat thayyibat yang baik-baik, karena dengan pernikahan menjadi berkah rizki. Apa bil batili yu'minuna wa bi nikmatillahi hum yakfurun. Apakah kalian justru percaya kepada kebatilan? Yang dimaksud karena ini ngaji tafsir, dimaksud percaya pada kebatilan, lebih percaya pada konsep yang tidak mengendorse, mengakomodir pernikahan. Karena banyak orang yang berpikir, aduh pernikahan itu ya mahal, ribet dan lain sebagainya. Awal tahun 2023 kemarin, saya difasilitasi oleh RW 4 ini, Kabupaten untuk mengislamkan seorang Korea Selatan, orang Korea Selatan, seorang engineer, karena dia kerjanya dalam bidang teknik konstruksi dan sebagainya. Kenapa dia mau masuk Islam? Kenapa ceritanya di Kabupaten? Karena sama RW 04 kenal lebih dekat dan sebagainya. Sedang dibimbing oleh Mu'alaf Center di Bandung. Dan ketika dia memutuskan mau menjadi muslim, kemudian waktunya dengan kawan-kawan gak ketemu saya yang mungkin leluasa di situ diislamkan di Masjid Baitur Rahman. Kemudian saya tanya sama yang bersangkutan, usianya kurang lebih hampir 40 saat itu, 37, 38. Saya tanya mau nikah nggak? Dia bilang enggak. Padahal syariat Islam tuh nikah. Nanti saya pikirkan. Kemudian saya tanya, punya kakak nikah nggak? Enggak. Punya adik? Punya. Enggak juga, enggak nikah. Terus saya tanya kenapa enggak nikah? Persis jawabannya yang saya sampaikan tadi, walaupun disampaikan dalam bahasa Inggris. Nikah itu ribet, mempertemukan dua keluarga, mempersiapkan waktu dan sebagainya yang bisa mengganggu aktivitas banyak orang. Jadi ya lebih baik menikah daripada menyakiti, daripada mengganggu dan sebagainya. Sudah sampai tahap itu orang terhadap pernikahan. Inilah ayat kedua dalam ngaji kita yang memberikan penjelasan apa bil batili yu'minuna wa bi nikmatillahi hum yakfurun. Apakah konsep yang tidak mendukung pernikahan yang kalian percayai, konsep yang batil, dan apakah pernikahan yang merupakan nikmat dari Allah justru kalian ingkari?
binikmatillah. Nikah itu konsep dari Allah, nikmat Allah. Justru kalian ingkari. Diriut Pak aku nikah dan lain sebagainya. Mari kita lihat ayat yang lain. Kita masuk kepada larangan bahwa menikah itu tidak boleh dilakukan dengan jalan memaksa. Apapun caranya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini Quran surat An-Nisa ayat ke-19. Wahai orang yang beriman, tidak halal. Maknanya berarti haram. Diharamkan bagi kalian menikahi perempuan dengan jalan paksa. Dan jangan kalian menyusahkan mereka, para perempuan, istri-istri kalian, karena hendak mengambil kembali sebagian dari yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji terang-terangan. Saya jelaskan dulu dari konteks tafsir. Dulu sebelum syariat Islam dianut oleh orang-orang di Arab lewat lisan dan pengajaran Nabi Muhammad SAW, kalau ada seorang ayah meninggal dunia, maka anak laki-laki pertamanya mewarisi semuanya, termasuk mewarisi istri-istrinya. Jadi kalau dia punya katakanlah 7 ibu, 7 ibunya kecuali ibu kandungnya dia warisi jadi istri sebagai warisan dari ayahnya. Nanti juga seluruh hartanya. Dia biasanya pasang bendera tuh di tenda. Kalau ibunya tuh tinggal di beberapa tenda, tenda-tenda tuh diikat oleh dia dengan bendera tertentu, menunjukkan bahwa ini adalah sekarang milik saya, anak dari almarhum yang sudah meninggal. Ayat ini sedang memberikan penjelasan bahwa dilarang kalian melakukan itu lagi. Makanya menggunakan kata waris, antarithun nisa akarha, mewarisi perempuan, maksudnya menikahi bukan hasil pendekatan, tapi karena dia menjadi janda dari seseorang yang punya hubungan dengan dia langsung, karha, dengan cara dipaksa. Atau kisah yang lain menyebutkan ada orang yang kemudian berutang, kesulitan membayar, kemudian si pemilik utang itu, si debitur, bukan debitur, krediturnya itu kemudian menagih dengan cara, ya sudah kalau gitu anak perempuan kamu aja harus nikah dengan saya. Di kita terkenal dulu Datuk Maringgi, kisah itu ya dari utang. Ini kasus real terjadi di banyak tempat. Akhirnya terpaksa menikah. Saya pikir itu kisah zaman dulu. Ternyata zaman sekarang juga berlaku. Ada beberapa yang kemudian menikah karena terjerat utang. Masalah kawin atau aki-aki baik aki-aki tidak benghar udah mau lilai umur. Ada juga yang begitu sebagainya. Dalam syariat Islam hukumnya menikahi perempuan dengan cara itu lewat ayat ini haram, walaupun rukun nikahnya terpenuhi, nikahnya tetap sah, tapi prosedur nikah itu terjadi membuat pernikahan itu haram karena dengan cara dipaksa. Yang kedua yang juga dilarang, diharamkan adalah ayat ini menyebutkan kalian mencari-cari alasan untuk membuat istri kalian meminta cerai. Bahasa fikihnya khulu. Kenapa cari alasan? Dengan meminta cerai maka dia harus mengembalikan mahar yang sudah kalian berikan. Karena itu ayat ini menyebutkan jangan juga mencari-cari alasan untuk bisa mengambil kembali apa yang sudah kalian berikan. Itu dulu kasus itu terjadi sebagai sabab nuzul ayat ini. Terjadi ada beberapa orang di Madinah terutama yang kemudian
menyakiti istrinya dengan kata-kata, dengan perilaku, sehingga kemudian istrinya meminta cerai, khulu. Dan salah satu syaratnya kan mengembalikan pemberian dari suaminya, maharnya dikembalikan. Mahar, makanya mahar itu kan nggak boleh yang murah-murah. Walaupun kata Nabi sebaik-baik perempuan menikah itu yang maharnya paling ringan, tapi bukan yang murahan. Karena di kita ada yang sensasional, maharnya sendal jepit, rame wah viral di media. 3 bulan ternyata pernikahannya berakhir. Murah teuing, mahal teuing juga jangan hese. Tapi orang Saudi terkenal Pak, di dunia Islam perempuan yang paling mahal maharnya. Saya punya kawan nikah dengan orang Saudi, minta maharnya 5 miliar. Sementara kawan saya ini dosen baru, orang Tasik, ngahulang 5 miliar. Kali 5 miliar, 1 miliar gitu aja. Rupanya alasannya sangat masuk akal, supaya kamu bisa menghargai bagaimana upaya orang tua membesarkan anaknya menjadi seperti ini, cantik, pintar, soleha dan sebagainya. Nggak sebanding dengan nilai. Karena itu kalau mau nikah 5 miliar. Nah itu banyak kan perempuan Saudi yang menikahnya di usia yang relatif lanjut dan sebagainya. Kenapa kemudian konsepnya jangan murahan mahar? Supaya kemudian nanti sayang kalau harus dikembalikan. Kalau bercerai itu mikir 20 kali dan lain sebagainya. Laki-laki yang sudah memberikan mahar dan ingin maharnya itu bisa kembali lagi, diharamkan mencari-cari upaya untuk menghancurkan pernikahan itu supaya bisa balik lagi si mahar yang sudah dia berikan atau pemberian yang lainnya. Illa ayatina bifahisatin mubainah, kecuali perempuan itu melakukan perbuatan maksiat dengan sengaja dan terang-terangan, mubayyinah. Apa misalkan ya melanggar syariat, berzina, mabuk, berjudi dan lain sebagainya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Karena itu pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Jika kalian menemukan hal tidak menyenangkan dalam karakter pasangan kalian, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi dalam hal yang tidak kalian sukai pada dirinya Allah menjadikan kebaikan yang demikian banyak. Khairan katsiran. Saya baru memahami ayat ini ya kurang lebih 25 tahun setelah menikah. Ternyata banyak sekali hal yang bisa jauh berbeda, bahkan bisa menjadi pintu masuk untuk menjadi perhara di rumah tangga. Saya sampaikan kepada Bapak ya, ini kisah-kisah yang dikonsultasikan ke saya oleh banyak kalangan. Ada suami istri yang sudah menikah lebih dari 15 tahun. Si suaminya punya kebiasaan kalau ke kamar mandi taruh ditutup. Kalau gunakan pasta gigi, gunakan pasta gigi tutupna simpan taruh ditutup deh. Kalau gunakan sabun juga begitu. Di awal pernikahan tuh nggak masalah. Setelah lebih dari 5-10 tahun itu jadi masalah besar. Iya, ke kamar mandi dicarikan tutup atunya geus kolot teh teu ngarti wae kamar mandi. Tutup atunya odol teh teu ngarti wae geus aki-aki teh odol sebagainya. Perhara yang luar biasa sampai pada kesimpulan bosan Pak Ustaz dah. Di bejaan dengan tewe inggesan gara-gara odol tadi tutup, gara-gara kamar mandi tadi tutup. Bayangkan coba, sepele luar biasa, tapi bisa sangat mengganggu. Karena itulah ayat ini sedang memberikan edukasi pada kita. Boleh jadi dalam hal yang tidak kamu sukai itu, ada perilaku tidak kamu sukai, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Apa kebaikannya? Misalkan jadi lebih sabar, kesebelan pisannya ya teh. Saya kenal seorang perempuan sudah lama karena dari lama ngaji, dan kemudian yang bersangkutan menikah. Tahu betul saya karakternya karena puluhan tahun kenal, akrab, selain karena dekat juga ngaji ke saya. Dia tidak suka dengan yang merokok. Pokoknya kalau ada yang merokok sekitar bisa meradang, bisa marah-marah. Dia tidak suka dengan yang makan jengkol, makan pete, bisa marah-marah. Mana tong kamar mandinya bisa seperti itu sebagai pada adik pada semua.
Allah takdirkan dia menikah dengan laki-laki yang perokok berat dan beki jengkol, beki putih. Kebayang oleh bapak-bapak betapa menderitanya hidup yang bersangkutan. Kabatur amak-amakan sekarang suaminya dicarekan wae, samakin ngalpoe, cuek we, sareng teh terus. Suka saya bolak-balik, kumaha Ustaznya? Abdi teh jika kenging karma ieu teh. Barangkali iya karma, tukang nyarekan batur gara-gara ngerokok, gara-gara jengkol dan pete. Sekarang Allah takdirkan pasangannya. Ayat ini yang kemudian saya sampaikan. Boleh jadi dalam hal yang tidak kamu sukai, Allah jadikan khairan katsir, kebaikan yang banyak. Saya yakin Pak, kalau kita nih ditanya satu demi satu tentang sifat pasangan kita, pasti banyak sifat yang tidak bersesuaian dengan kita. Kenapa bisa bertahan? Yaitu tadi, boleh jadi dalam hal yang tidak kita sukai ada kebaikan yang demikian banyak. Karena itu doa kepada yang menikah itu bukan, Nabi tidak pernah mencontohkan semoga samawa ya sakinah mawaddah warahmah, tidak. Saya cek dulu literaturnya, paling tidak sepengetahuan saya. Doa Nabi kepada yang menikah itu bukan sakinah mawaddah warahmah. Karena sakinah mawaddah warahmah itu bukan doa, tapi tujuan pernikahan. Doa Nabi adalah barakallah. Mudah-mudahan Allah berikan kalian berkah. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama bainakum fi khair. Barakallah. Apa makna berkah itu? Khairan katsira, banyak kebaikan. Karena itu yang bisa bikin bertahan. Bisa membuat kita bertahan itu karena berkah dalam pernikahan. Terus belajar terus menerus dalam pernikahan itu. Tidak pernah ada sekolahnya. Walaupun sekarang banyak nih sekolah dibuka untuk pernikahan, sekolah parenting. Saya ngisi beberapa kali itu dalam beberapa tahun, hampir setahun sekali. SPN namanya, sekolah pranikah. Salman mengadakan hampir tiap tahun, ada beberapa tempat juga. Saya sering jadi pengisinya beberapa kali. 4 kali pertemuan, Sabtu Minggu dan sebagainya. Salah satunya itu menjelaskan bahwa pernikahan itu bisa jadi demikian misterius. Walaupun dilakukan banyak orang. Jadi lewat ayat ini saya sedang mengajak kita semua untuk bahasa kitanya barangkali bersabar dengan pernikahan. Sabar. Insya Allah banyak sekali kebaikan dalam pernikahan. Jamaah sekalian yang memuliakan, barangkali ini slide terakhir dalam ngaji kita. Nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang janji suci. Suami istri itu setara dengan janji suci antara Allah dengan para rasul pilihan ulul azmi, setara dengan janji Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel dengan mengangkat gunung Sinai. Dari 6.320-an ayat Quran hanya ada 3 ayat yang redaksinya sama persis, yaitu janji suci. Yang pertama, yang 2 dalam surat An-Nisa ayat 21 dan ayat 154. Yang ketiga dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. Janji suci itu disebut dengan mitsaqan ghalidh. Saya kutipkan ayatnya. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidh. Ini yang pertama. Bagaimana kalian akan mengambil kembali yang sudah kalian berikan, tadi dijelaskan dalam ayat sebelumnya, padahal kalian telah bergaul satu sama lain. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, sudah bergaul satu sama lain demikian erat sebagai suami istri. Wa akhadna, dan mereka istri-istri kalian, minkum, dari kalian itu telah mengambil perjanjian, mitsaqan ghalidh, perjanjian yang kokoh, bukan perjanjian abal-abal. Ayat kedua tentang mitsaqan ghalidh dimuat juga dalam An-Nisa. Wa rafa'na fawqakumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidh. Kami angkat gunung Tur Sina di atas kepala mereka dalam rangka mengambil janji yang kuat atas mereka,
sebagai upaya juga menakuti mereka supaya mereka mau melaksanakan janji itu. Dan setelah gunung itu terangkat, kami berfirman pada mereka, masuki pintu negeri Palestina itu dalam keadaan kalian sujud. Dan kami sampaikan pada mereka, jangan melakukan pelanggaran di hari Sabat, hari Sabtu, karena kami telah mengambil perjanjian minhum dari Bani Israel bersama Nabi Musa itu, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Yang ketiga, wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibnu Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari rasul-rasul pilihan, dari para nabi, dari engkau sendiri Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan Isa, para ulul azmi. Dan perjanjian yang kami ambil itu dari mereka adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Jemaah subuh yang Allah muliakan, di akhir ngaji ini saya menyebutkan bahwa perjanjian nikah itu, akdun nikah, bahasa agamanya itu nilainya setara, bukan lebih rendah, setara dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel, setara dengan perjanjian Allah dengan para ulul azmi, nabi-nabi pilihan. Apa artinya? Gak main-main pernikahan itu. Allah yang jadi saksinya, Allah yang juga memberkahinya, Allah yang akan meminta pertanggungjawaban. Jadi lewat ngaji ini, di pertemuan ini saya menyebutkan, kalau yang masih berumah tangga dengan baik, jaga rumah tangga kita supaya menjadi sarana melahirkan banyak kebaikan. Walaupun banyak ujian sepanjang pernikahan itu berjalan, sepanjang pernikahan berlangsung. Mudah-mudahan ayat-ayat ini jadi memperkuat komitmen kita. Kalau yang belum menikah, ayo sudah pikirkan nikah, supaya kemudian bisa mendapatkan berkah Allah. Bahasa hadisnya menyebutkan nisfuddin, menyempurnakan setengah agama. Yang sudah nikah sudah sempurna setengah, tinggal menyempurnakan setengah lagi. Yang belum nikah saparapat gitu, mungkin makan 10%. Yang sudah nikah sudah dapat setengah. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaannya nanti insya Allah minggu depan. Ini kita awali ngaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.